Bisnis. Seperti biasa di Kabar Bisnis ini kita punya informasi-informasi menarik terkait dengan dunia bisnis. Mantap. Ada berita tentang kamu tuh tahu makanan ini ya apa getuk. Apaan tuh? Getuk tahu sih. Nah, Pernah nyobain. Nah, ini ada salah satu pengusaha nasional yang jualan getuk bisa sampai ekspor. Wah, getuk diekspor. Iya, dan dia punya omset sampai puluhan juta. Keren nggak? Oh my god. Mantap Juga sih getuk kalau sampai bisa diekspor nih. Nah, ini dia datang dari, seperti biasa kita kutip dari detik.com. Headline-nya seperti ini, saatnya jadi bos tuh katanya. Saatnya jadi bos. Top pria ini bikin keripik getuk. Wah, keripik lo. Makanya bisa di apa namanya? Diekspor karena tahan lama dibuat keripik ya. Iya. Keripik terbang ke Cina. Nah, ini bisa diekspor ke Cina atau ke berbagai negara yang lainnya. Omsetnya bisa sampai puluhan juta. Kita bahas. Nah, ini kan biasanya tuh getuk itu dikenal sebagai makanan ringan yang kenyal ya. Dibuat dari bahan utama singkong kan teman-teman ya, seperti teman-teman tahu itu, dan asalnya dari Jawa Tengah ya. Aku asalnya nggak tahu sih. Nah, pokoknya dari daerah-daerah tertentu lah. Kita nggak tahu, kalau bisa ada yang tahu silakan kalau tulis di kolom komentar ya. Nah, di tangan Anton nih, namanya Anton Prasojo, getuk disulap menjadi keripik dengan potensi bisnis yang menggiurkan lewat brand Geprania. Ini salah satu tips ya. Ketika memang kalian punya makanan yang biasa aja, mungkin bisa kalian olah dan jadi sesuatu yang unik. Nah, langsung kalian berikan nama brand. Siap. Biar orang-orang tuh paham. Oh, langsung teringat nih. Ini adalah si Geprania, ini adalah brand atau makanan getuk yang berupa keripik gitu. Orang langsung apa? Iya. Langsung terbranding gitu kan. Coba bayangkan kalau misalnya si Geprania ini nggak punya nama misalnya. Siapa ya? Gitu. Ya kan? Bingung dari mana gitu kan. Nah, lanjut lagi. Anton menjadikan keripik getuk ini sebuah bisnis dengan omset hingga 20 juta per bulan. Ya, ini untuk start 20 juta per bulan itu susah loh, susah bener. Bahkan keripik getuk buatannya dijual sampai ke negeri tirai bambu Cina. Good job. Wow, keren nggak tuh? Dan Anton bercerita ia mulai bisnis di awal tahun 2019. Ia memilih keripik getuk karena ingin berkontribusi pada tempat kelahirannya, yaitu Magelang, Jawa Tengah, yang identik dengan getuk. Oh, Jawa Tengah nu. Iya. Nah, saat itu saya terus terang berpikir getuk kan makanan tradisional. Semakin lama orang semakin tidak mengenal. Dari segi proses pembuatannya, hasilnya gitu-gitu aja. Kemudian tidak tahan lama dibanding produk lain, katanya kepada detik.com. Nah, akhirnya tercetuslah keripik getuk. Nah, ia mengaku keripik getuk sebenarnya memang sudah ada sejak lama. Lewat tangan dinginnya, keripik getuk dikembangkan dengan berbagai rasa dan dikemas secara modern. Nah, itu ya sebenarnya dia ngasih informasi kalau keripik getuk itu memang udah ada cukup lama. Cuman tidak ada inovasi berupa misalkan brand Betul. Terus varian rasa ya? Nah, dia mencoba membuat brand terkait dengan keripik getuk, di branding, kemudian diinovasikan berupa rasa mungkin, dan akhirnya bisa sampai beromset lebih dari 20 juta. Dan yang paling penting tadi adalah dikemas secara modern. Mantap. Dalam produksinya, ia menggandeng mitra untuk membuat getuk dan menjadikan keripik getuk mentah. Setelah itu, keripik getuk mentah itu ia produksi. Anton mengatakan untuk bisnis ini ia menggelontorkan modal sekitar 1,5 juta. Ya, itu sih ukuran UMKM ya, sedang-sedang sih itu. Tapi susah loh Nu untuk mendapatkan 20 juta dari 1,5 juta. Iya, maksudnya untuk modalnya gitu. Untuk modalnya biasanya kan 1,5 juta atau 2 juta, kok gede ya. Padahal itu ya sedang-sedang sih sebetulnya. Sebenarnya ya, kalau kalian mau ambil resiko, ketika kalian udah berani mengambil resiko, otomatis ada dua kemungkinan, bakal gagal segagal-gagalnya atau untung seuntung-untungnya. Ya, Itu dia. Jadi jangan setengah-setengah gitu. Kalaupun misalnya kalian gagal, kalian itu bisa mengambil pelajaran dari kegagalan tersebut. ya pasti dapat ilmu lah. Pasti dapat ilmu kan? Nggak mungkin gagal doang gitu. Iya, gagal nggak nothing tulus lah. Tapi kalau kalian untung, ya kalian jangan bersenang diri. Kalian harus tetap memikirkan bagaimana caranya agar tetap bertahan di kondisi untung tersebut atau malah meningkat lagi.
Dari sisi modal tidak banyak, saya ingat dulu sekitar 1,5 jutaan kita mulai di awal itu untuk membeli alat penggorengan, untuk proses pengemasan, kemudian untuk membelikan tester dan sebagainya, terutama titik-titik tempat-tempat ramai lah gitu. Ini yang penting nih, untuk memberikan tester. Salah satu UMKM di Kerawang yang jualan rice burger. Ya. Itu kan tipsnya gimana tuh, lupa dulu. Tipsnya itu dia bikin, terus dikasih sama orang, terus di review di media sosialnya. Itu paling keren tuh. Jadi dia benar-benar menjualnya, bukan menjual ya, memberikan reviewnya terhadap konsumennya langsung. Ya. Dan kalau rasanya enak, itu akan menjadikan sebuah wow of marketing. Jadi dari mulut ke mulut gitu. Selain itu juga yang dikasih itu jadi calon konsumen, dia juga jadi marketing gratis kita. Ya, daripada kita bayar ke influencer belum tentu sesuai dengan target pasar. Ya nggak sih? Oke, lanjut lagi. Bukan bisnis namanya jika tidak jatuh bangun. Ia menerangkan kesulitan dalam mengembangkan bisnis ini adalah mengedukasi pasar. Emang sih edukasi pasar. Sama kita juga agak kesulitan awal-awal untuk mengedukasi pasar gitu. Ya gimana ya, edukasi itu memang hal yang butuh waktu yang sebentar. Lama. Kita sampai di titik 3 tahun ini untuk mengerti UMKM itu, mengajak UMKM bahwa branding itu penting loh, kemudian logo itu penting loh, dan lain-lain, hingga akhirnya banyak yang order ke kita. Itu butuh waktu 3 tahun loh teman-teman. Ya jadi kalian jangan menyerah kalau misalnya kalian nggak mau capek-capek jualan untuk mengedukasi pasar, jualanlah jualan yang umum gitu. Tapi kalau misalnya jualan yang umum, misalnya jualan mie gitu, mie kan nggak usah diedukasi lagi pasarnya. Ya bahan-bahan pokok lah. Bahan-bahan pokok lah kayak gitu. Nah, kalian buat sesuatu yang unik dari bahan pokok tersebut. Ya kayak gitu. Oke, lanjut ya. Kesulitan besarnya ialah awalnya dia target pasarnya adalah anak muda gitu. Kan kalau getuk itu makanan kolot ya kalau misalnya kata dia ini, tapi dia target pasarnya anak muda karena dikemas dengan keripik dan kemasan modern. Ternyata beberapa anak muda tidak bisa menerima getuk dari segi rasanya. Gitu kata dia tuh awalnya. Kesulitan besar juga yang dihadapi lainnya ialah masalah pemasaran. Dia mengatakan mulanya di masyarakat produknya di tempat penjualan oleh-oleh di Yogyakarta. Yang menjadi masalah adalah tempat oleh-oleh barang dagangannya dijual dengan harga yang relatif tinggi, padahal usahanya baru rintis. Wah. Bisa ambil pelajaran lagi. Tantangannya cukup besar ketika untuk memasarkan produk kalian di tempat-tempat oleh-oleh. Itu resikonya adalah pasti tempat-tempat oleh-oleh yang terkenal itu akan mematok harga yang lebih tinggi. Iya, soalnya mereka nyari untung. Iya, saran kita adalah kalian jual dulu di media sosial secara online. Iya. Atau bisa menggunakan pre-order ya. Dijual getuk ini pre-order dari tanggal sekian-sekian gitu. Jadi si makanan itu nggak akan mubazir. Seperti itu. Jadi jangan langsung ke toko oleh-oleh gitu. Kalau misalnya kalian memang budgetnya masih sedikit gitu ya. Kita jadi bisa belajar nih dari pengalaman si owner getuk ini. Kemudian banyak retro-retro karena nggak laku juga karena terlalu mahal gitu. Nah, tak berhenti di situ, pandemi. Pandemi COVID-19 yang terjadi pada Maret 2020 turut memukul usahanya sebab banyak tempat penjual oleh-oleh di mana yang menitipkan keripik getuk tutup. Akhirnya banyak yang retur, kebuang-buang. Akhirnya dari 2019 saya nitip di toko oleh-oleh sekitar 80 tempat. Tiba-tiba di 2020 nggak sampai 20 tempat. Gila, dari 80 berarti sisa 20. Otomatis toko oleh-oleh itu yang tutup ada 60 ya. Iya. Itu memang menghajar banget UMKM sih. Anton mengatakan Indonesia Mall membantunya dalam pemasaran secara online. Dari situlah produknya dikirim ke Singapura, Filipina, bahkan sampai ke Cina seperti itu. Nah, kalau online memang selama ini kita banyak terbantu oleh program Indonesia Mall Bank BRI, kata dia nih ya, ada program. Jadi teman-teman bisa searching tuh tentang Mall Bank BRI. Nah, mereka menggarap marketplace mereka Indonesia Mall. Jadi ada di dalamnya ada Tokopedia, ada Shopee dan lain-lain. Silahkan di searching aja ya. Ini informasi buat teman-teman yang saya juga baru tahu sih ada yang namanya Indonesia Mall Bank BRI gitu ya. Dan di situ koleksi mereka dan produknya sekarang udah banyak. Jadi kayak kita kemarin bisa ngirim ke Cina, Filipina, Singapura kata dia. Kalau yang kita kelola sendiri kita lebih banyak di Instagram tuh kan. Instagram itu penting tuh.
Selain itu juga ia juga mengambil strategi dengan memperbanyak volume, yakni dengan menjual produk kemasan kecil seharga 2.000 per bungkus keripik getuk dengan ukuran kecil, kemudian dia sebar ke pusat-pusat orang berkumpul seperti angkringan, kafe. Nah, ini juga bisa dijadikan strategi ya. Kalau misal kalian punya produk yang gede dan orang tidak mampu membelinya, mungkin ya kalian bisa bikin yang mini size-nya dan dijual ke warung-warung konvensional atau warung-warung tetangga seperti itu, atau ke angkringan seperti itu. Sekarang mungkin kurang lebih 300 titik distribusinya itu dengan target tahun ini sampai 1.000 ujarnya. Anton menunturkan saat ini dia menjual keripik getuk dengan 3 kemasan, yakni premium dengan 30.000, standing pouch 17.000, dan kemasan kecil 2.000. Dari keripik getuk tersebut, Anton mengaku bisa mendapat omset hingga 20 juta per bulan. Mantap. Lumayan sih 20 juta per bulan. Nah, untuk yang teman-teman pengen kepo dengan produknya si Anton ini, silakan di follow. IG-nya adalah geprania.id. Oke, itu ya kabar bisnis hari ini yang mudah-mudahan bisa menginspirasi kita nih. Betul. Yang dia mulai dari ide-ide sederhana, direalisasikan dengan modal yang mungkin ya dia nyari-nyari kayak gitu ya, dan akhirnya dia bisa sampai punya omset puluhan juta kayak gitu. Oke, mudah-mudahan suka. Silahkan di like, di komen, di subscribe. Kalau jangan lupa di share. Kayak gitu ya. Oke, thank you. Sampai jumpa di vlog kita selanjutnya. Bye-bye.